Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa sayur mayur. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah di tengah sumur. Memang luar biasa kita. Ada suatu kampung, di kampung itu punya kebun sawit luas sejauh mata memandang. Nikmat apa tak nikmat? Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat sawit? Itu ada pokok sawit. Di kampung itu ada pohon kelapa. Kenapa Ustaz ingat kelapa? Itu ada pokok kelapa. Ada pohon rambutan. Pohon kelapa kecil tapi buahnya lebat luar biasa. Salahnya tidak dipotongkan tadi agak satu. Tuh. Nikmat yang luar biasa. Alamnya cantik, pantainya indah, ikannya kalau bahasa kampungnya wow, amazing. Luar biasa. Tapi di kampung itu tidak ada pondok pesantren, tidak ada habaib, tidak ada ustadz, tak ada yang mengajarkan agama. Akhirnya duit sawit yang banyak dibelikan narkoba. Anak-anaknya pakai ganja, ibu-ibunya stres karena suaminya dilarikan pelakor. Karena si ibu khawatir suaminya dilarikan pelakor, akhirnya dia pakai bedak 2 inci. Rambutnya macam sarang kelelawar. Ini yang saya ceritakan ini fakta apa fiktif? Alhamdulillah di kampung, apa nama kampung kita Ustaz Fahrul Razi? Kayu besi. Kayu besi. Saya sudah banyak melihat kayu, belum ada jumpa besi. Di kayu besi, kayunya besi, besinya kayu, sawitnya subur, kelapanya luar biasa, alamnya cantik dan indah, dan nikmat yang terbesar ada pondok pesantren. Anak-anak ini selamat dari narkoba, selamat dari chip, selamat dari judi online, selamat dari pacaran. Ini apa namanya? Ini namanya mubtada. Apa tandanya? Rafa apa mansub? Ini adalah marfu. Apa tanda rafa? Tanda rafa adalah dhammah. Bisa dia menjawab. Apa nazamnya? Dibacakannya nazam syair nahunya. Ustaz kok tahu? Saya kan di dalam tadi dengar. Memang saya sambil ngunyah, tapi saya dengar, mantap anak-anak ini luar biasa. Bisa mereka hafal nazam syair nahu, bisa tahu mana mubtada khabar, tahu mereka mana marfu, mana mansub, mana majrur, apa tandanya, hafal kitab kuning, dibacakan hadis, siapakah periwayatnya? Fulan. Siapakah? Coba sebutkan hadis tentang suap menyuap. Saya sangka tadi nyuap makanan. Rupanya dibacakannya hadis ar-rashi wal murtashi, la'anallah rashi wal murtashi. Allah dan Rasulullah melaknat tukang suap dan yang disuap. Tapi bapak kalau ibu sama suap-suapan tak apa. Yang dimaksud suap di sini adalah sogo. Nikmat terbesar bukan pokok kelapa, nikmat terbesar bukan kebun sawit, nikmat terbesar di kayu besi adalah pondok pesantren. Ustaz Somad, kami sulit membangun pesantren. Kenapa? RT-nya sakau, RW-nya mabuk, kadesnya koruptor. Di kampung sana, di planet Mars. Tapi di kayu besi langsung Pak Kades menyerahkan tanah, ambil tanah. Di tempat lain banyak juga yang menyerahkan tanah, itu tanah ambil. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Di kayu besi Pak Kades menyerahkan tanah. Tadi habis khutbah Jumat, saya dibawa oleh Habib Umar Abdul Aziz, tanah 1 hektar, di seberang jalan 1 hektar, membacakan doa bertawassul kepada Rasulullah, meminta kepada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah mengambil barokah seorang ulama ahli hadis di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas
Al-Hasani Al-Maliki, keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatina Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuri nikmat besar yang ada di kayu besi ini dengan ucapan alhamdulillahi rabbil. Ustaz Abdul Somad bisa sampai ke kayu besi ini karena Habib Umar, Habib Mahdi, Ustaz Fahrul Razi, maka saya sampai kemari. Jadwal saya ke Sumatera Selatan setahun 3 kali. Lalu kemudian ke Bangka Belitung sudah 4 tahun yang lalu. Tak ada jadwal ke Bangka Belitung. Sampai akhirnya kata Habib Mahdi, nanti kita ke Bangka Belitung Ustaz Somad. Siap. Akhirnya sampai kami hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, Ibu. Jadi di dunia ini lebih banyak laki-laki apa perempuan? Ibu punya anak orang kaya, mau? Bapak punya anak pejabat, mau? Ibu punya anak ganteng, mau? Tapi mabuk. Dia jadi ketua DPRD sidang paripurna. Mari kita tetapkan 20% anggaran pendidikan sambil mabuk. Kalian setuju, guys? Anak SMP hari ini kelas 1 SMP diajak kawannya cabut, diajak mabuk pakai lem kambing. Kalau nggak mau cabut, dikucilkan dari pergaulan. Kamu nggak berhak satu geng dengan kami karena nggak berani mabuk, bencong. Akhirnya si anak pun ketakutan, dia pun mabuk, sakau. Yang laki-laki disuruh mendekati perempuan, cewek punya handphone, yang membelikan handphone ibu, duitnya dari bapak. Bapak tak berani menolak karena bapak takut sama. Tengok mengaku mereka. Akhirnya handphone dikasih ke anak. Anak main handphone, cari namanya di Facebook, di add, cari di Instagram, di tag, kenalan di grup WhatsApp. Akhirnya janjian naik motor ke tepi pantai, ke sana kemari, gembong masuk angin. Mau jadi apa anak-anak kita di masa depan? Kalau begini anak-anak kita, NKRI hancur. Maka kalau mau mempertahankan NKRI adalah bangun pesantren, masukkan anak ke pesantren. Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Takbir! Kenapa kuat suara Ustaz Somad? Padahal kemarin ceramah, tadi malam ceramah, tadi khutbah. Karena ikan di sini besar-besar. Jadi ikan itu luar biasa gizi zat, vitamin-vitaminnya. Beda sama di Pekanbaru. Pekanbaru ikannya udah kecil, matinya 5 kali. Di Bangka Belitung ini mati ikan cuma sekali dari laut langsung. Tempat kami dari laut ke sampan sekali, dari sampan ke kulkas 2 kali, dari kulkas ke kuali 2 kali, dipanaskan 3 kali. Jadi anak-anak ini sehat badannya, sehat makannya, sehat ikannya, sehat duitnya, sehat ekonominya, subur tanahnya, cantik alamnya. Kalau tidak diisi dengan agama, pendidikan pesantren hancur binasa. Selamatkan anak dengan memasukkan ke pesantren Darul Hijrah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Siap masukkan anak ke pesantren? Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari. Ibu di Belitung mengandung masih 9 bulan 10 hari. Astagfirullahaladzim. Kita bertanya, dia ketawa apa maksudnya? Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, ibu susukan 2 tahun. Sorga di bawah telapak kaki dulu. Sekarang sorga di bawah tapak kaki kaleng susu. Karena anak disusukan ke kambing.
Maka anak kalau diajak sholat, ayo sholat nak, mbe. Yang satu susu sapi, ayo ngaji nak, mo. Anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, anak yang disusukan selama 2 tahun, dibesarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata. Berapa kali ibu tak jadi beli baju baru demi anak? Berapa kali ibu terusir dari acara akad nikah? Pergi sana, anaknya nangis demi anak. Tiba-tiba anak ibu yang diajar merangkak, yang diajak berjalan, yang dibesarkan, dilahirkan dengan robek daging ibu melahirkannya, hanya disia-siakan oleh seorang laki-laki yang tak peduli kepada anak ibu. Pulang dia mabuk, pulang dia sakau, mulutnya bau setan, setan pun tak mau goda dia, saking kan udah lebih parah daripada setan. Mau anak ibu disia-siakan perampok, koruptor, penjahat. Satu-satunya jalan adalah dengan memasukkan anak ke pesantrennya mana? Mana Ustadz Fakhrul Razi pesantrennya? Pesantren. Di sini mereka dididik baca Quran, baca kitab gundul, mengaji, nahu, sorab. Jangan sampai tidak percaya diri anak masuk pesantren. Anak kau di mana? SMP. Anak kau di mana? SMA. Anak kau di mana? Anakku di pesantren. Kenapa nggak pede masuk pesantren? Ibu bangga punya anak di pesantren? Ibu bangga punya anak di pesantren? Bangga kenapa? SMP, ingat baik-baik. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Kita ulang sekali lagi. Anak SMP ini ingat nggak ya? Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. 5 selesai, dapat ijazah. Datang jam 8, pulang jam 12. Selesai, bayar uang sekolah. Tapi di pesantren kita hitung sama-sama. Nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, tafsir, ulumul Quran, arud qawafi, tajwid. Jangan anak yang bodoh dimasukkan ke pesantren, gila dia langsung. Mana anak yang tak lulus SMP, mana anak yang tak diterima di SMP negeri, mana anak yang tak mau sekolah, itu diserahkan ke pesantren. Ustadz, anakku ini paling nakal, pesantren aja ya. Lari dia dari pesantren, langsung ngomong ke tetangga, memang pesantren itu tempatnya anak nakal. Anak kau belum masuk pesantren memang udah hantu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kalau anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang pandai dimasukkan ke pesantren. Tuh dia ketika ditampilkan ke depan berani, pede menjawab pertanyaan, hafal ayat, hafal hadis, hafal nahu, hafal sorab, bukan sekedar cerita tapi langsung melihat fakta dan nyata. Bapak Ibu ngelihat tadi anaknya di atas? Ibu ngelihat? Saya nggak ngelihat. Saya di dalam, saya dengar mana anak yang menjawab dan di mana orangnya. Udah pulang. Oh, perempuan. Biji matanya yang nampak. Begitu pesantren menjaga anak perempuan. Rambutnya tak nampak, tangannya tak nampak, betisnya tak nampak, kakinya tak nampak, biji matanya cuman yang nampak. Maka beruntung kalian anak-anak lajang, calon istri kalian tak pernah dilihat lelaki lain, hanya ayah dan kalian saja yang pertama melihatnya. Hebat tidak? Dulu orang yang bercadar diejek, bercadar katanya adalah tradisi Arab, bercadar katanya kearab-araban, padahal cadar adalah sunnah Rasulullah, padahal cadar adalah ajaran Islam. Menurut mazhab Syafi'i bercadar wajib. Ejek cadar. Oh, 2 tahun laki-laki pun bercadar.
Gara-gara COVID. Ejek lagi cadar aja biar datang dia lagi. Baru tahu. Walaupun COVID sudah tak ada, tapi saya kalau naik pesawat tetap pakai cadar. Kemarin saya pakai cadar dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Yang di samping saya itu tak tahu kalau itu Ustaz Somad. Setelah sampai baru kirim WhatsApp, mohon maaf ya Ustaz, nggak kenal gitu. Jangan main-main dengan cadar. Ejek lagi cadar. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau belum sanggup bercadar, jangan ejek cadar. Kalau belum sanggup bersorban, jangan ejek sorban. Kalau belum sanggup berjubah, jangan ejek jubah. Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Di dalam diri ibu itu ada darah seni. Betul, Bu? Betul. Darah seni, bukan air seni. Darah seninya apa? Ibu-ibu pasti nyanyi-nyanyi kan? Waktu nyanyi anak-anaknya kecil kan nyanyi kan? Tapi kalau bisa nyanyinya nyanyi yang ingatkan pada Nabi. Nama nyanyinya nyanyi solawat, bukan somat. Apa orang? Ini jangan dinyanyikan anak. Topi saya bulat, bulat topi saya. Kalau tidak bulat, bukan emak saya. Lagu apa ini? Cobalah lagu-lagu yang mengingatkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak saya nggak mau masuk pesantren. Nanti kalau masuk pesantren ceramahnya marah-marah macam Ustaz Somad. Ustaz Somad ini nggak marah, cuman sound sistemnya mantap. Betul? Saya nggak mau lah anak saya masuk pesantren nggak pandai nyanyi. Nih seni, ini grup hadroh anak pesantren kan. Coba siapkan, kita nyanyikan dulu burdah. Ready? Tes. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل على النبي.
Begitu anak pesantren, baca kitab bisa, hafal Quran bisa, hafal hadis, tahu nama periwayat hadis di kepala, disuruh bersolawat pakai hadrah bisa. Makanya nanti di kayu besi ini semua kalau ada acara akikah pakai hadrah, acara nikah pakai hadrah, acara walimah pakai hadrah, acara maulid pakai hadrah, nikah lagi. Saya mancing aja, mereka senyum, ibu ini senyum juga, cuman agak pahit sedikit. Di pesantren diajarkan mereka hadrah, memuji, memuliakan, menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kalau di kampung ini tidak ada pesantren, di kampung ini tidak ada habaib, di kampung ini tidak ada ulama, tidak ada ustadz, alamat kapal akan tenggelam. Pentasnya tetap ada pentas, tapi yang naik ke atas penyanyi dangdut pakai rok pendek, yang nonton di bawah atu-atu, siap digoyang, bergoyang lah tulang-tulang sendinya semua. Penyanyi itu pula mukanya macam setan, karena mabuk, karena sakau, karena narkoba, karena makan pil, karena macam-macam. Yang dimakan pil anjing gila, nafsu ada, tenaga tak ada, dimakan obat kuat namanya Viagra, sampai ke rumah meletup mati. Sama macam Kap 70 diisi minyak pesawat, meledak lah. Coba kalau dibawa berselawat, dia tenang, hati tenang dengan hati saya dari tadi nggak tenang Pak Ustadz. Kenapa? Jantung saya bum bam bum bam bum bam. Kenapa? Rupanya tegak di samping sound system. Nggak apa-apa, insya Allah dosanya gugur semua. Hebatnya di kayu besi ini, sound system pun pakai cadar, takut kena hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat terbesar di kayu besi? Payah memang kalau ceramah sama orang belum makan. Apa nikmat terbesar di kayu besi? Pesantren, kata mereka. Nikmat terbesar pesantren. Mungkinkah ada pesantren tak ada Habib? Tak mungkin. Mungkinkah ada pesantren tak ada ustadz? Ada Habib Umar Abdul Aziz yang bolak-balik meluangkan waktu dengan usia beliau datang kemari dari Pulau Sumatera ke Pulau Bangka. Semua yang disebut tentang Bangka ini semuanya baik-baik. Di Pekanbaru kalau udah disebut martabak Bangka, durian Bangka, satu yang tak baik, tua Bangka. Kalau udah disebut Bangka nih, makanya saya begitu posting tadi di Instagram yang followernya 7 juta itu. Ini bukan mau sombong-sombong, maksudnya yang belum follow lah. Balon siapa terbang itu? Mudah-mudahan diganti Allah. Tengoklah hebatnya ibu-ibu di Bangka, anaknya dibawa ngaji, anaknya nangis, dibelikan balon, balonnya terbang, dibelikan satu lagi. Tapi balon yang lepas itu memang gambar pesawat, memang dia tak mau di darat, dia mau ke atas. Masih ada lagi tuh Spiderman, ada Wonder Woman, ada. Yang Wonder Woman jangan beli, kasih dia cadar, dia perempuan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan para habaib, para ustadz kita panjang umur, sehat badannya. Saya datang ke Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah, dar rumah hadis, rumah hadis Malikiyah, mengambil nama ulama besar dari Makkah, Sayyid Muhammad Alawi bin Asani Al-Maliki. Maka saya ke sana tadi itu bukan mendoakan, saya menumpang tuah. Nanti pondok pesantren Darul Hadis itu menjadi pesantren Darul Hadis, tempat belajar hadis internasional, insyaallah. Amin. Orang Malaysia, orang Brunei, orang Thailand, Patani, orang Singapura datang kemari belajar hadis. Karena gurunya 10 tahun belajar hadis di Makkah, bernama Sayyid Ahmad,
ayah nama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya ayah namanya Sayyid Abbas Al-Hasani, keturunan Sayyidina Hasan di kota Makkah Al-Mukarramah. Beliaulah yang memasangkan sorban ke atas kepala saya. Kata beliau sama santrinya waktu subuh di Makkah, ada seorang ustadz di Indonesia namanya Abdul Somad, nanti dia akan datang kemari, kata Sayyid Ahmad. Saya tak tahu, saya duduk di hotel, yang bintang 5 itu. Udah itu datanglah seorang santri. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz Somad mau ke rumah Sayyid Ahmad? Mau. Dibawa beliau saya ke Sayyid Ahmad. Santri ini bukan santri Sayyid Ahmad. Beliau belajar ke Makkah sekaligus kerja membawa jamaah umrah. Aku tak pernah berusaha mencari, Sayyid Ahmad pun tak pernah mencari aku. Tapi Sayyid Ahmad luar biasa, disingkapkan Allah tirai hijab dari dia. Dia tahu bahwa akan datang orang ini. Begitu saya datang, senyum Sayyid Ahmad. Apa kata beliau? Kalian ingin ingat ucapanku 4 hari yang lalu? Santri-santriku, kalian ingat ucapanku 4 hari yang lalu? Ingat Sayyid bahwa orang ini akan datang. Sekarang dia datang ke sini. Hai Abdul Somad, ku masakkan untuk engkau 3 makanan. Satu piring ada 3 makanan. Yang pertama ayam, yang kedua kambing, yang ketiga kelinci. Disuapkannya ke mulut saya. Yummy. Itulah yang memberikan nama, itulah yang memberikan muridnya. Dan nanti kita doakan panjang umur, sehat badan, bukakan pintu hijab, berikan bisyarah, maulah hendaknya Sayyid Ahmad datang kemari. Ya Allah, tak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau Allah berkehendak, Nabi Muhammad datang mengatakan kepada Sayyid Ahmad, wahai Sayyid Ahmad, ada masjid namanya Darul Hadis Al-Malikiyah di Pulau Bangka, datang kau ke sana. Insya Allah Sayyid Ahmad akan datang ke masjid ini. Ketika beliau datang kemari, para habaib, para ulama, Ustadz Somad akan datang mengambil barokah kemari. Doa orang-orang yang tulus ikhlas ini insya Allah. Masukkan anak bapak ibu. Saya sudah melihat masjidnya, Masya Allah, tabarakallah, sudah diposting di Instagram. Sebentar ya, saya tengok. Tak ada pula paket. Oh, rebut-rebutan signal banyak kali yang online. Tengok, online semua. Masya Allah. Gambar Ustadz Somad di Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah di binaan Habib Umar As-Segaf. Di komen mereka, assalamualaikum Tuan Guru, barakallah. Ada pula yang iklan jual handphone, kurang ajar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesantren Darul Hijrah, ada pesantren Darul Hadis. Pesantren bukan toko yang sedang saingan. Ini adalah Ustadz Fakhrul Razi. Beliau berkhidmat, umurnya, tenaganya beliau pakai untuk menolong agama Allah. Beliau Ustadz, punya santri, muridnya banyak. Tapi ketika menjemput Ustadz Somad ke airport kemarin, tak nampak Ustadznya. Saya sangka beliau pegawai airport. Pakainya jaket warna merah yang boleh masuk ke dalam airport. Saya bilang, mudah-mudahan nanti Ustadz kita punya jaket yang bisa masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa nikmat yang terbesar dari Allah untuk kayu besi? Aduh. Kayu besi ini tanahnya subur, betul? Mana buktinya? Mana buktinya kayu besi ini tanahnya subur? Pokok kayu aja yang mau mati tuh. Itu pokok kayu itu dipotong karena Ustadz datang mengadu pokok kayu itu sama Allah. Ya Allah, tanganku dipotong karena Abdul Somad datang. Kayu besi ini negerinya subur. Mana buktinya kayu besi subur? Tengoklah bunga. Ya sah. Asli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, begini orang kayu besi menyambut para habaib, menyambut para ulama. Abdul Somad bukan habib, Abdul Somad bukan ulama,
Abdul Somad orang yang suka duduk-duduk dengan para habaib, suka duduk-duduk dengan ulama. Sampai akhirnya suatu hari saya dipanggil, Habib, kata dia. Habib, saya bilang, udah kau tengok hidung aku pesek, kenapa kau panggil juga aku Habib? Aku ini bukan Habib. Habib itu keturunan Rasulullah. Tapi Ustaz kan keturunan Nabi juga. Mana ada keturunan Nabi? Ustaz kan keturunan Nabi Adam. Oh ya betul. Habib orang yang kita cintai. Abdul Somad ini pencinta habaib. Emak saya pencinta habaib. Atuk saya pencinta habaib. Kami keluarga yang mencintai zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ustaz penceramah Maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj yang datang ke kampung kami, emak saya memasak, menggulai, diundangnya para ustaz itu datang ke rumah, disiapkannya kain. Sekarang baru saya paham. Kalau hari ini saya datang ke berbagai kampung negeri di Nusantara, dari Sabang sampai Papua, baru saya paham. Begitulah Allah membalas yang pernah dilakukan almarhumah emak saya dulu. Ibu buat baik, ibu buat baik, mungkin tak dibalas waktu ibu, tapi anak-anak ibu, satu di antara anak ibu akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi orang kaya itu bagus apa tak bagus? Bagus. Menjadi orang kaya itu bagus. Tapi kalau kita dihormati orang karena kaya, nanti pas harta kita tak ada, orang masih hormat sama kita? Upil. Menjadi penguasa itu bagus apa tak bagus? Bagus. Tapi kalau kita angkuh dan sombong, masih ada hormat dengan kita? Itulah hebatnya Pak Dr. Erzaldi. Beliau dulu, tepuk tangannya nanti. Saya datang dulu ke Pulau Bangka, beliau gubernur, datang azan beliau sholat subuh. Sekarang tak ada beda beliau dulu dengan sekarang. Bagi saya beliau orang yang sama. Saya tak tahu gubernur Bangka Belitung yang sekarang. Yang setahu saya beliaulah gubernur. Yang sekarang itu hanya penggantinya saja. Betul? Jadi kalau orang punya kuasa, orang punya kaya, tapi dia membiasakan dirinya ke masjid, pencinta habaib dan ulama, sholat berjamaah, maka bagi dia harta dan jabatan itu hanya titipan Allah sementara saja. Yang kekal abadi hanya iman dan amal soleh, somat juga lagi. La ilaha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, udah lama, saya nengok jam aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan adanya pesantren maka ibu-ibunya pengajian tiap sore Jumat, wirid yasin sekaligus ngaji toharah, darah nifas, darah wiladah, mandi wajib, mengurus anak, bagaimana merawat keluarga. Akhirnya ibunya ngaji, suaminya tenang. Betul Pak? Dengan adanya pesantren bapak-bapaknya ngaji, maulid. Kalau bapaknya ngaji diajarkan, bapak-bapak ada 5 kewajiban. Yang pertama kasih istri makan. Ibu udah makan? Yang kedua kasih pakaian. Ibu udah dikasih pakaian? Yang ketiga kasih tempat tinggal. Ibu udah dikasih tempat tinggal? Yang keempat kasih perhatian. Jangan sampai istri tak diperhatikan suami, akhirnya mencari perhatian laki orang. Yang kelima pendidikan. Sebetulnya kalian yang mendidik istri kalian, Pak. Kalian mengajari mengaji, kalian mengajarkan sholat, kalian mengajarkan baca Quran. Tapi karena kalian tak mampu, bersyukur ada pesantren, tinggal izinkan saja dia pengajian. Bang, ya, aku mau ngaji ya bang. Pergilah, pergi. Siapa yang ngaji nanti? Ustaz Somad yang ceramah. Siapa lagi? Habib Mahdi bin Syihab. Pergilah, itu ahlus sunnah wal jamaah. Abang tak ikut, abang mau mancing. Kebetulan pengajiannya itu abang tuh jadwalnya mancing, tak bisa ditinggalkan. Ibu jangan pulang dari sini lalu marah-marah. Pulang dari sini lalu manggil suaminya, sini sebentar bang. Ya ayyuhallazina kafaru.
Ibu dengan lemah lembutnya. Apa kata Ustadz itu tadi, Dek? Kata Ustadz itu tadi, Bang, katanya orang kaya mati, orang mancing pun mati juga, Bang. Gak percaya aku. Kalau Abang gak percaya, ini aku dengarkan. Ada rupanya rekaman ceramah Ustadz Somad itu tadi, ada di internet. Apa nama channelnya? Ustadz Somad Official. Subscribe, share, and comment. Tonton. Itu dia, Bang. Di menit yang kesekian tadi dia bilang kan, oh iya ya, orang mancing mati juga ternyata. Ngancing silakan, tapi gara-gara mancing lupa sholat, ikan tak bisa menolong. Mau ke laut silakan cari nafkah, tapi sampai di sana arahkan sampan tuh ke arah kiblat. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mata jangan ditutup, takutnya datang ikan paus. Sholat tengah laut mata buka, tutup pasti buka, gelap, datang malaikat marah buka. Saudara yang dimuliakan Allah, izinkan suamimu mencari nafkah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallah la haula. Tengoklah Ustaz Fakhrul Razi. Saya sangka tadi surat pertanyaan, rupanya ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan orang yang bisa baca kitab, ibu bukan orang yang tahu nahwu sharaf. Ingin dapat pahala penghafal Quran tak putus sampai mati, bantu pondok pesan Pak Kades cerdas, kasihnya tanah 2 hektar, dia pun jadi kades. Sebelum jadi kades dia udah ngasih tanah 2 hektar, setelah jadi kades dia ngasih tanah 2 hektar, selesai jabatan kades dia meninggal, pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Hai seluruh kades-kades yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua, datanglah kalian ke Kayu Besi, kalian studi banding bagaimana bisa kades mewakafkan tanah 2 hektar. Kalian jadi kades tak lama, apalagi sekarang banyak kades yang ditangkap KPK penyalahgunaan dana desa. Kades-kades tergoda dengan duit, akhirnya pergi ke kota, berzina, main judi, karaoke, sabu, maksiat, dosa. Datang kalian ke Kayu Besi, kalian belajar dengan habaib dan ulama, lembut hati kalian. Tak juga lembut, kami pukul pakai kayu besi. Bagaimana seorang kades mau mengasih tanahnya 2 hektar? Luar biasa. Mudah-mudahan Allah memperbanyak kades-kades seperti ini. Makanya kalau kita ketemu orang baik itu doanya katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu. Katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu, Pak. Katsarallahu amsalak, Allah memperbanyak orang seperti kamu, Bu. Orang yang solihah yang luar biasa. Yang duduk tenang, yang berdiri lebih tenang. Tenang mereka dari tadi. Dia berpikir kapan Ustaz ini berhenti. Yang di tenda 1/3, yang kanan kiri 2/3. Lebih banyak yang tak dapat tenda daripada yang di tenda. Lebih banyak yang tak dapat tempat duduk daripada yang duduk. Tapi mereka semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Darul Hijrah tak dapat tenda, di Darul Hijrah tak dapat duduk, tenang. Surga seluas langit dan bumi, kita akan bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Ibu masuk surga, bapak masuk surga, ibu masuk surga. Suami ibu yang tak mau datang pengajian tetap masuk surga, cuman agak lama sedikit. Boleh jadi dia masuk surga bukan karena ceramah, boleh jadi dia masuk surga bukan karena ibadahnya, dia masuk surga karena doa ibu yang tulus ikhlas. Maka doakan supaya dibukakan Allah pintu hatinya, Bu. Anak ibu ini adalah umat, doa ibu seperti doa Nabi. Maka di sujud terakhir mintakan doa, lembutkan hati anakku, bukakan pintu hatinya, jadikan dia penghafal Quran, jauhkan dia dari maksiat. Kalau memanggil dia, panggillah dengan kata-kata yang lemah lembut. Oh nah, jangan dengan gigi rapat, sini kau seton.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ibu siap mengasihi anak, menyayangi anak. Jadi kalau ada ibu-ibu yang merepet, kau mesti masuk pesantren. Nanti kalau kau masuk pesantren, kau selamat. Kalau kau tak masuk pesantren, kau kena narkoba. Kalau nanti kau kena lem kambing. Kalau kau nggak pesantren, nanti kau pacaran. Kalau nanti kau kena LGBT. Itu ibu yang sayang apa ibu yang benci? Ya. Aduh. Kalau ada ibu yang masih marah sama anaknya, kau sedang di mana? Pulang jam berapa? Jalan sama siapa? Kunci motor di mana? Jangan jalan-jalan di pantai, jangan pacaran. Ibu yang marah begitu masih sayang apa benci? Itu masih sayang. Ibu siap merepet sampai jam 6 pagi? Lanjutkan. Tapi kalau ibu sudah diam, anak ibu tadi bu, ku tengok dibonceng orang tak mahram pacaran di tepi sungai. Biar aja. Anak ibu tadi dibawa pacarnya katanya pulang besok pagi. Enggak apa-apa. Kiamat sudah terjadi bu. Ibu mesti bersikap. Ibu mesti melarang. Ibu mesti mendidik. Karena ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama. Karena kami laki-laki tak mampu mendidik anak kami, karena ibu tak sanggup mendidik, maka kita serahkan ke pesantren. Ini kelasnya kurang banyak, ini kelasnya kurang tinggi. Siap membangunkan kelas? Bilang aja siap. Awas. Siap membangunkan asrama? Allahu Akbar. Dibukakan Allah pintu rezeki insyaallah. Pak Kades sudah ngasih tanah, Pak Kades sudah 2 hektar, sudah diberikan orang-orang di Pulau Bangka ini. Padahal Pulau Bangka ini kayak tengok kecil. Saya tadi malam waktu mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, terbayang juga saya, sempat datang tsunami, hilang pulau ini. Jangan-jangan SMS yang terakhir ke rumah tadi. Terpikir juga di kepala saya. Pas bangun, alhamdulillah. Tinggal mikirkan nanti malam lagi. Kalau hidup aku besok pagi, jadikan besok pagi itu sebagai amal soleh ya Allah. Tapi kalau mati aku malam ini, jadikan matiku ini sebagai mati syahid ya Allah. Mak, diaminkan orang ini pula. Apanya maksud kalian? Ada yang menjamin besok kita masih hidup? Ada yang menjamin ibu besok masih hidup? Kalau ibu mati malam ini, cincin ibu dibawa apa tinggal? Gelang ibu dibawa apa tinggal? Rantai ibu dibawa apa tinggal? Gelang kaki dibawa apa tinggal? Subang dibawa apa tinggal? Kalau semuanya tinggal, mereka akan pakai untuk modal. Tengok mereka udah senyum. Jadi kalau mau selamat, gelang, rantai, subang, anting, serahkan untuk pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah, mengalir sampai hari kiamat. Siap? Serahkan. Saya nggak ada nyuruh. Ada saya nyuruh? Nggak ada, saya cuma mengajak berpikir. Insya Allah Pak, pulang dari sini tengoklah, habis semua itu nanti. Rupanya baru aku paham Bang ya. Selama ini kau tengok-tengok cincinku itu, kusangka kau kagum. Rupanya udah dibukakan Ustaz Somad tadi dah. Daripada aku kasih untuk kau, bagus untuk Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah. Selesai pembangunan, betul? Betul kata mereka. Bapak punya sawit 70 hektar, amin. Punya kebun kelapa sejauh mata memandang, amin. Mobilnya 1 miliar, amin. Jam tangannya 200 juta, amin. Meninggal. Bu, oh bu, jujur ya, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Kalian mati, rumah tinggal, mobil tinggal, jam tangan tinggal, kebun sawit tinggal, kebun kelapa tinggal. Untuk modal apa bu? Mereka nanti kawin sama brownies, berondong manis. Kalian mati dimakan cacing tanah. Kalian boleh tertawa, tapi nanti pas di jalan
sekarang kalian ketawa, tengoklah nanti. Jangan heran nanti kalau mereka di toilet lama. Kalian mau amal kekal abadi, mau mengalir sampai mati, sampai hari kiamat, alam barzah kalian lapang, terang benderang. Serahkan ke pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah sama surat-surat STNK BPKB, kasih semua. Ada orang kaya mati bawa jam tangan? Dulu saudara-saudara kita Tionghoa, dulu di kampung kami banyak juga kawan-kawan tetangga sahabat kami Tionghoa. Dulu waktu saya masih kecil, itu kalau mereka meninggal dibawa emas. Sekarang tidak dibawa lagi. Saya tanya, kalian kalau mati masih bawa emas? Ayah, tidaklah. Kenapa nggak dibawa kok? Takut ada penculik. Tapi katanya pencuri takut sama maling. Pencuri takut sama hantu. Dulu pencuri takut sama hantu, sekarang hantu takut sama pencuri. Masya Allah, tabarakallah. Melihat dari wajah ibu yang glowing ini nampaknya orang-orang kaya semua. Ini kalau diramal nampaknya tabungannya ya minimal 100 juta. Kalau 100 juta tabungannya berarti zakatnya 2,5 juta. 2,5 juta, ada 1.000 orang terkumpul petang ini 2,5 miliar. Allahu Akbar. Kelas, asrama, masjid selesai, anak-anak belajar. Selamatlah negara kesatuan Republik Indonesia. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Apa yang diinginkan Ustaz Somad? Ceramah datang ke Bangka, ceramah ke sana, malam nanti di apa namanya? Hah? Mentok. Mentok itu tak ada tempat lain. Mentok udah. Nanti malam yang dicari Ustaz Somad tuh apa? Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini mau kampanye jadi wakil presiden ini. Sedangkan yang 5 tahun dulu aja kutolak, apalagi akan datang. Jadi Ustaz sebetulnya mau apa? Aku cuman mau satu, Beb. Aku cuma mau kalau aku mati ada yang mengalir ke kuburku. Anak-anak ini nanti membacakan aku Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau dapat berita Abdul Somad mati di Pekanbaru mau mengirimkan Al-Fatihah? Banyak juga. Untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, kata ibu itu sambil menangis. Allah, ditanya sama lakinya, kok ada hubungan apa sama Abdul Somad? Kok nangis pula kok? Enggak sempat selfie kemarin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ustaz Somad, kami ini tak ada duit Pak Ustaz. Saya tahu, tak usah kau ceritakan. Dari tatapan matamu aku tahu kau tak berduit. Satu hari 1.000 rupiah. Kalau 1 bulan berapa? Salah, 25.000 karena tanggal merah nggak dihitung. Serahkan 25.000 ke Paskas. Paskas itu namanya pasukan amal
soleh. Mereka yang datang ke rumah-rumah pakai baju kaos paskas itu mengumpulkan beras dibagikan ke santri. Mereka tidak digaji, mereka relawan, mereka anak muda, pakai motor, pakai jaket kulit, wajahnya seram. Apa namanya? Biker subuhan. Mengetok pintu rumah ibu nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada beras? Ibu ketakutan, mohon maaf, nasi aja ya. Kami nggak mau nasi, mau beras. Karena memang mereka akan bagikan ke pesantren-pesantren, disuap anak pesantren, meleleh air mata mereka memakan. Kenapa? Lauknya nggak enak. Ibu ngasih beras, ibu ngasih ikan, tapi di sini tak mungkin lauk tak enak. Kenapa? Dekat laut. Betul. Cumi ada, kepiting ada, udang ada, tapi di tengah. Maka mesti diambil. Ini rezeki Allah, ini mesti dijemput. Saya yakin dan percaya setelah pengajian ini terkumpullah duit banyak. Bukan dibawa Abdul Somad untuk buat pesantren di Riau. Tidak. Itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad kalau tabligh akbar ke pulau apa ini? Saya ingat, cuman ngetes saja. Abdul Somad ceramah ke Pulau Bangka, bukan duit orang Pulau Bangkanya dibawa ke Pekanbaru, bukan, tidak begitu. Terbang satu lagi. Oh, rupanya di kayu besi ini setiap 20 menit sekali terbang satu. Duit semua yang dimasukkan ke sorban yang akan dikirimkan. Ibu sudah tahu lokasi tempat Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah? Sudah tahu? Belum? La ilaha illallah. Kok belum tahu? Pinggir jalan raya, tiang-tiang pancangnya. Tadi saya ke sana. Kalau memang betul Ustadz ke sana, kenapa kain Ustadz bersih? Pakai sepatu bot. Sana kami berdoa sama Habib. Saya bukan mendoakan, saya ingin dapat nanti anak-anak belajar hadis di sana, menghafal Sahih Bukhari, baca kitab Sahih Muslim. Mereka akan menjadi para dai, mereka menyebarkan Islam. Tahun 2050, sekarang tahun 2050 mereka akan membuat pengajian di pesantren Darul Hadis Al-Malikiyah. Saya waktu itu penceramah di sana. Bapak Ibu udah meninggal. Apalagi yang ini udah banyak meninggal. Tapi ada yang masih hidup, ada yang beberapa bersedekah. Pak Kades masih hidup. Karena dia ngasih 2 hektar masih hidup. Yang lain-lain udah mati semua, dimakan cacing tanah. Tapi ada yang tetap mengalir. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya, masuk ke dalam liang lahat. Lebih kurang beginilah kita mengantar jenazah di liang lahat. Ini di atas kita, jenazah turun ke bawah. Di bawah. Tapi orang yang bersedekah itu jenazahnya penuh dengan bunga-bunga. Oh, ada lampu gelap-kelipnya lagi. Diletakkan jenazah. Menangislah ibu melepas suaminya. Abang, jangan tinggalkan aku. Pas ditanya sama kawannya, kok nangis kenapa? Warisannya sedikit kali. Dari tanah, berjalan di atas tanah, hidup di atas tanah, suka mengukur tanah, menggeser sembah dan tanah, akan masih mati masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing. Ada yang dimakan cacing pita, ada babi. Kita akan masuk ke lubang tanah. Jadi Pak Ustadz, kita ini semuanya diciptakan dari tanah. Iya. Angkat tangan, yang diciptakan dari besi cuma satu, kayu besi. Kita ini semua diciptakan dari tanah. Ditengok warna kulitnya macam warna tanah, retak-retak macam tanah. Sekarang darah masih mengalir, jantung masih berdegup, jantung masih berdetak. Tapi kalau jantung sudah mulai berhenti, darah berhenti, berubah menjadi nanah, nanah membusuk dimakan ulat, akhirnya mengelupas kulit kepala, kuku-kuku tanggal, usus membengkak. Seminggu di dalam liang lahat, usus pun pecah, cacing-cacing pun datang menyerang. Apa kata Panglima Cacing? Serbu!
brownies. Mereka pun berdatangan memakan, menggerogoti usus habis, tinggal tulang belulang. Kita hanya tinggal sejarah. Orang di Bangka pun berkata, dulu almarhum Abdul Somad pernah datang kemari, ini fotonya. Dulu almarhum Ustadz Somad pernah ceramah ke tempat kami, ini rekamannya. Kita hanya tinggal kenangan. Semua hanya tinggal kenangan. Masa muda jadi tua, setelah tua akan mati, anak-anak jadi remaja, pohon kayu akan bertunas, tunasnya menguning, layu dan mati, semua berubah. Yang tak berubah itu cuma satu, aku dan kamu. Kenapa kita tidak berubah? Karena kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi bangun pesantren ini kan mahal Pak Ustadz. Kemarin tak ada yang memasukkan langsung 10 juta, masukannya nggak tahu tak berapa, selembar 2 lembar, terkumpul sekian. Ini pun nanti akan dilaporkan oleh Ustadz Faurozi. Besok saya dapat laporan tablik abar kemarin terkumpul 200 juta. Amin. Kalau tak sanggup ngasih banyak, kasih sedikit. Saya tanggang seorang sanggup ngasih 10 juta Pak Ustadz, 9.999.000. Saya ini tak kaya Pak Ustadz, bantu 1 sak semen. Berapa 1 sak semen di Pulau Bangka? Hah? 80. Tak sanggup saya Pak Ustadz, bagi 2, 40. Tak sanggup juga Pak Ustadz, batu bata. Tak sanggup Pak Ustadz, batu kerikil. Tak sanggup juga pasir, tapi pantai kan banyak pasir, masukkan, antarkan. Tak juga sanggup, masuk ke laut. Itu apa kau hidup buat semak Bangka aja? Apa gunanya kita hidup di atas dunia ini kalau tidak mendatangkan manfaat untuk umat? Betul? Siap menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Hadis Al-Malikiyah? Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Ngusir setan. Pas ibu mau mengeluarkan duit, apa kata setan? Beli handphone baru. Pas bapak mengeluarkan duit, apa kata setan? Beli rumah baru. Pas keluarkan duit, apa kata setan? Itu ada belanja murah. Murah kata setan. Makanya untuk mengusir setan takbir. Jadi nanti kalau kawan ibu bertanya, mau kemana Bu? Mau beli semen. Kemana? Ke Darul Hadis Al-Malikiyah. Gak usah beli semen, kita belanja aja. Allahu Akbar. Bertakbir menghilangkan bisikan-bisikan setan. Mana dalilnya? Azan mengusir hantu setan. Orang yang kerasukan dibisikkan ke telinganya sebelah kanan, kuat-kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai dari jam 2:15, sekarang sudah jam 3:15, pas 60 menit kita bersama. Saya yakin dan percaya surat-surat BPKB STNK tadi sudah dikumpulkan sama akte notaris surat tanah, dan ini pula subang anting semuanya sudah. Kita doakan semoga berkah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bagi yang bersedekah didoakan malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah kasihlah dia ganti. Yang tadi pura-pura khusyuk dengar ceramah nggak mau sedekah. Yang tadi pura-pura mengaku dompetnya tinggal, dikirim Allah malaikat. Malaikat itu berdoa juga. Mau dengar bunyi doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Yang tak mau bersedekah binasakan dia. Saya tak nakut-nakuti, saya bacakan aja. Yang tak bersedekah tadi, yang pura-pura tak dengar, yang pura-pura dompet tinggal, kalian tengok aja lah nanti. Dia memang dari awal-awal kecil-kecil dulu. Pertama selop hilang, udah itu tak lama helm hilang, habis itu jemuran hilang, udah itu tak lama laki hilang.
Tengok aja lah kalau nggak percaya. Ibu percaya? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Puncak daripada tabligh akbar adalah doa, karena kita ini dihadiri oleh para malaikat-malaikat. Percaya Bapak Ibu majelis ilmu dihadiri malaikat? Yang tak percaya saya tak marah, cuman nanti kau pasti yakin. Kenapa? Karena malaikat maut pasti datang mencabut nyawamu. Jadi akhir majelis kita berdoa, serentak doa kita dengan doa aminnya para malaikat dikabulkan Allah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki, dipanjangkan umur, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, betah di pondok pesantren, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Doakan Sayyidi Al-Habib Umar As-Sagaf ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita ditutup dengan doa, minta maaf sebelumnya, saking semangatnya tadi ingin dengar ceramahnya beliau sehingga agenda ada yang lupa, yaitu akdun nikah. Cuman Habib Mahdi iri, Ustadz carikan anak juga mau nikah hari ini juga. Barangkali ada yang mau lelang akad nikah hari ini. Saya tidak bisa nyebutnya, biar beliau yang nyebut angka sumbangan ya. Angka sumbangan sore hari ini. Sumbangan sore hari ini 70.809.700 rupiah. Takbir. Ini yang akad nikah ini dulu tukang ngikut saya kalau ngajar. Egi, insya Allah yang mengakad nikah Habib Mahdi. Ya, ini calon mertuanya. Ini waktu mustajab doa. Yang pertama ketika turun hujan. Yang kedua ketika hari Jumat. Hari Jumat ini waktu mustajab doa. Waktu asar hari Jumat, waktu turun hujan, dan waktu akad nikah. 3 waktu sekaligus berkumpul. Yang mau doa. Barangkali ada yang mau akad nikah langsung sekaligus boleh. Termasuk juga saya nyari, barangkali ada ibu-ibu yang mau langsung akad nikah disaksikan istri saya yang pertama langsung sekarang. Habib Salim silakan, siapa yang mau. Dan juga sebelum nanti doa Bu ya, perlu diketahui kami panitia nyiapkan makan Bu. Ada yang nasi bungkus, ada yang sapi, ada yang kambing, tinggal pilih. Sehingga jangan pulang dulu Bu ya, kasihan panitia udah susah payah. Ustaz pegangkan ini Ustaz. Nah ya. Kepada panitia sambil nunggu doa silakan dipersiapkan apa yang mau dikasih ke para tamu.
imam. Betul apa? Akad mas kawinnya kepada ibunya Egi, silakan bawa sini ibu mas kawinnya bu. Jangan pulang dulu ya bu, kita belum ditutup acara dengan doa. Ya, doa makhul ibadah. Ayo Egi, orang tua Egi cepat. Yang mau doa di waktu akad nikah, waktu hujan, waktu asar hari Jumat. Kabul doanya, amin. Egi mana cepat? Mana cincinnya aja, cincinnya minta. Gelangnya cepat. Lupa ya? Di surah. Ayo bantu Egi. Siapa? Ayo semana? Mana ibunya Aisyah, ibu? Ibu Emma apa? Ibunya Aisyah mana? Ibunya Ruqayyah mana? نوينا أن نأتي بخطبة النكاح مثل ما نوى آباؤنا ورجالنا شيخنا الصالحون. الله يدخل نيتنا في نيتهم، عملنا في أعمالهم، مقاصدنا في مقاصدهم، أخلاقنا في أخلاقهم، ونستعذر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا العقد الشريف وفي هذا الزواج المبارك، ونهدي لهم الفاتحة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، المطاع بسلطانه، المرهوب من عذابه وسطوته، نافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام، فقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أحل النكاح وندب إليه بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه، وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مخبرا أنه من الشهوات واقي إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قولوا جميعا semua ucapkan bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad ابن عبد الله. قولوا تبنا إلى الله
تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى من جميع الله المعاصي والذنوب. من جميع ما أستغفر الله أستغفر من ترك الله الصلاة من ترك ومن الصلاة التقصير فيها وفي الزكاة. وفي الزكاة. أستغفر الله أستغفر من الله ظلم العباد. من ظلم أستغفر الله أستغفر من الله جميع المعاصي من جميع المعاصي والذنوب. والذنوب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا وأشهد الله أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله آمنا بالشريعة آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين وتبرأنا من كل يخالف دين دين الإسلام. يخالف دين أقول قولي الإسلام. هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. قل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والحمد لله والحمد لله والصلاة والصلاة والسلام والسلام على رسول الله على رسول الله سيدنا سيدنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد وعلى الله آله وعلى آله وصحبه وصحبه ومن والاه. ومن أشهد والاه أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا وأشهد الله أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله أوصيكم أوصيكم عباد الله عباد الله ونفسي ونفسي بتقوى الله. بتقوى الله. قد فاز المتقون فقد فاز فقد فاز المتقون. المتقون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. وأتوب Ya إليه Egi Ergianda يا إجي Er- Ergianda Saputra Saputra bin Dulani bin Dulani Uzawwijuka أزوجك ala ma amara Allah على ما أمر الله bihi به min imsakin من إمساك bima'rufin بمعروف أو تسريح أو تصريح بإحسان. بإحسان Ya Egi Ergianda يا إجي إرجياندا Saputra سابوترا bin Dulani بن دولاني Zawwajtuka زوجتك wa ankahtuka وعنكحتك makhtubataka مخطوبتك binti بنتي khazanah خزانة bimahar بمهر khatim خاتم min dhahab من ذهب hadha هذا nagdan. نقدا Qabiltu قبلت tazwijaha تزويجها wa nikahaha ونكاحها bil mahr al madhkur. بالمهر المذكور. Barakallahu laka baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. آمين Aj'al fi qudumihima qudumil khairat wal barakat wal masarrat bihaqqi sayyidina Muhammadin sayyidi sadat wa alihi wa ashabihi qudwatul gadat ala hadhihi niyyat kullu niyyah salihah an Allah yassir umur az-zawaj liman arada an yatazawwaj. Al-Fatiha wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa kepada Al-Mukarram Abuya Sayyid Al-Habib Umar bin Habib bin Ahmad As-Sugeng. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. آمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alamin. Kepada semua para jamaah mohon tertib dulu ya, insyaallah panitia menyiapkan makan, ada yang prasmanan, ada yang nasi kotak, ada yang daging, ada yang kambing, silakan. Namun sebelumnya kami semua panitia minta maaf atas segala kekhilafan tempat ataupun hidangan, dan mohon kepada semua para jamaah jangan salaman ya, beliau ya jangan salaman
jangan ada yang salaman. Silakan Bapak ngambil hidangannya masing-masing, Ibu juga seperti itu. Dan mohon kepada para jamaah jangan ada yang salaman. Silakan, jangan ada yang salaman. Adimi salat ala Nabi Muhammadin faqbuluha atfal bi ghairi taraddudin aluna بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فاقبلها أثمن بغير تردد. Kepada para habaib yang tidak pergi ke Mekah, silakan kita sama-sama di rumah. بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اذكروا الصلاة على النبي محمد. الدين لنا والحق لنا صلوا عليه والعمل لنا والكل لنا السلام على ديننا وجميع الموت لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. Hati-hati, barang punya Habib Salim di mobil komando, ambilkan barang di mobil hati-hati. Sekarang Ustaz, ambilnya barang, ada barang di mobil hati-hati sekarang. Ada di mobil. Ambilkan mohon kepada hati-hati komando, silakan di mana sekarang. Terima kasih kepada semua para jemaah yang melakukan panitia menyiapkan makanan buat jemaah dan yang tidak melakukan mohon kepada mereka kasih bungkusnya dan kepada para hadirin yang tidak apakah itu bisa dihubungi. Yeah.